Hai, selamat datang lagi di channel saya. Ini merupakan video tutorial seri React.js. Jadi di video kali ini kita akan belajar optimasi React. Jadi di sini ada 3 API yang akan kita gunakan untuk optimasi. Jadi yang pertama adalah React.memo, kemudian ada yang kedua lagi adalah React useMemo dan React useCallback. Jadi useCallback dan useMemo itu merupakan function dari API hooks. Jadi sini Anda bisa membacanya nanti di halaman ini, dan untuk React.memo nanti saya link di deskripsi. Jadi apa itu React Memo? So, let's go. Oke, jadi di sini React Memo itu merupakan cara untuk mengoptimasi di mana React itu tidak perlu render apabila props itu tidak berubah. Jadi React itu akan selalu render apabila propsnya itu berubah. Jadi sini saya bikin contohnya. Untuk komponen app akan saya hapus, saya bikin komponen baru supaya lebih jelas kan. Di sini saya bikin import React, kemudian saya bikin konstan app sama dengan sini arrow function. Di sini saya return langsung objeknya. Oke, jadi sini kita bikin div, di sini komponen app. Kemudian di sini saya export default app. Oke, jadi sini komponen sudah kita export. Kemudian di sini saya akan panggil function untuk hooknya. Jadi sini saya bikin constant. Jadi sini saya bikin untuk counter, saya bikin counter. Kemudian saya bikin function set counter sama dengan use state. Di defaultnya 0. Jadi sini saya perlu import dulu use state-nya dari React. Oke, kemudian di sini akan saya tampilkan. Oke, jadi sini saya bikin wrapper dulu. Jadi sini saya bikin React fragment. Kemudian di sini saya masukkan counter. Saya bikin objek counter. Kemudian di sini saya bikin button. Kemudian di sini saya bikin tambah counter. Kemudian buttonnya saya tambahkan eventnya. Jadi on click sama dengan arrow function. Jadi sini set counter. Kemudian di sini kita akan mengambil value dari counter. Di sini val sama dengan val plus 1. Jadi sini kita tidak bisa ngakses counter itu secara langsung menggunakan variabel counter, karena ini akan menyebabkan error. Oke, jadi untuk use state saya kasih curly bracketnya. Oke, jadi sini export default app tidak ada appear top level. Oke, jadi sini lupa ditutup. Oke, jadi sini sudah jadi untuk counter app. Oke, sini saya bikin contoh, saya inspect. Untuk sini saya buka komponen. Jadi yang perlu diperhatikan, sini kita perlu buka setting. Oke, jadi kalau ini layarnya saya purkan aja. Di setting, di sini kita harus aktifkan untuk highlight update. Saya kecilin lagi ini. Highlight update, kemudian profilernya kita perlu record y komponen render. Oke, ini saya tutup. Jadi di sini profiler akan saya reload dan start profiling. Oke, saya tambah counter. Oke, di sini ada highlightnya untuk update. Jadi setiap kali saya klik dia akan otomatis update. Oke, saya stop. Oke, di sini dapat kita lihat ini ada profilnya. Jadi sini yang pertama yaitu di sini ketika komponen itu di mount, maka dia first time render. Jadi yang kedua ini kita klik, di sini terjadi render karena hooks-nya berubah. Jadi hooks yang dimaksud di sini yaitu di sini saya klik hook app. Di sini ada hooks, kemudian ada state. Jadi kita menggunakan API hooks. Jadi sini state-nya dimasukkan ke dalam hooks. Oke, jadi sini untuk API hooks-nya kita lihat di sini setiap kali hooks berubah maka dia akan render secara otomatis. Jadi sini untuk React hook. Jadi contohnya saya tambahkan lagi untuk anak komponen, saya bikin anak.js, saya bikin di sini import React from React, kemudian saya bikin komponen anak sama dengan, oke sini saya langsung input aja, returnnya div anak komponen. Oke, saya save. Kemudian di sini saya perlu import dulu anak komponen. Tarik nama directory anak. Kemudian di sini saya tampilkan anak komponen. Jadi sini saya bikin render element. Oke, sini anak komponen perlu kita export dulu. Oke, jadi sini kalau kayak bikin lagi profilernya saya reload, saya klik. Oke, saya stopkan. Oke, jadi kalau kita lihat di sini yang pertama kali ini ada app sama komponen anak. Jadi sini render untuk pertama kali. Kemudian yang ini kedua ini adalah ketika kita klik di counter, maka di sini dapat kita lihat ini ada render anak dan komponen app. Sedangkan anak ini tidak ada perubahan. Jadi kenapa anak itu masih tetap render? Oke, jadi begini ceritanya. Jadi render itu biasa ada kirim props kepada komponen anak. Jadi ini anaknya itu akan selalu render apabila propsnya berubah. Jadi untuk memprevent atau menghindari anak ini render karena
propsnya terlalu sama. Jadi sini saya bikin contohnya lagi, constant. Oke, ini saya kecilin dulu. Constant status. Oke, sementara kita bikin statis baik. Kemudian kita passing propsnya ke anak status sama dengan variabel status. Kemudian di komponen anak ini akan kita render propsnya. Di sini saya passing props. Kemudian di sini mungkin saya bikin di sini yaitu props titik status. Oke. Jadi sini dapat kita lihat ini ada anak komponen baik. Di sini ada propsnya. Kalau kita lihat di sini ada propsnya. Oke. Kita kembali ke sini. Kemudian di sini akan kita tambahkan sebuah function yang bernama react.memo. Jadi react.memo ini fungsinya seperti begini. Konstan. Jadi ini untuk deklarasi. Jadi kalau Anda tidak deklarasi tidak perlu tulis ini. Panggil react.memo kemudian buka kurung. Kemudian di sini ada function komponen. Jadi di sini nanti memo itu akan membandingkan apakah props itu berubah ataupun tidak. Jadi saya bikin contoh di sini. React.memo. Oke, jadi sini ada satu cara untuk tulis karena gini di sini kita sudah import React, jadi saya bisa tulis react.memo ataupun saya bisa hapus titiknya, saya ganti dengan di sini saya import object memo. Oke, saya save. Oke, kemudian di sini saya reload, kemudian di sini saya klik counter, kemudian saya stop. Oke, jadi kita lihat di sini ini anak yang komponen ini tidak di render ulang karena di sini propsnya tidak berubah. Oke, jadi sini untuk react.memo. Jadi yang perlu diperhatikan lagi, react.memo itu tidak bisa membaca apabila itu propsnya kompleks ataupun ribet. Oke, jadi sini kita tulis propsnya itu status sama dengan string. Jadi sini stringnya itu ataupun number itu bisa dibaca oleh propsnya di sini ya react.memo. Jadi kalau misalkan kita bikin di sini, saya bikin array jadi Ani, kemudian di sini Budi, kemudian di sini saya bikin Cinta. Oke, kemudian di sini saya tidak perlu bikin map, saya langsung tampilkan saja. Jadi sini saya reload dan stop profiling, saya klik lagi, kemudian saya stop. Kalau saya baca di sini, ini setiap kali anak komponen itu di render. Jadi kenapa begitu? Karena di sini array itu tidak bisa dibaca oleh react.memo. Jadi ada satu cara lain yaitu menggunakan hooks API. API-nya useMemo. Jadi useMemo itu kita bisa pasang di sini. Saya import dulu ya. Kemudian saya pasang di depan useMemo. Kemudian di sini ada fungsinya, kemudian di sini saya perlu tutup, kemudian di sini ada dependensi. Jadi useMemo itu hampir sama dengan useEffect, jadi penulisannya sama. Jadi sini ada useMemo, kemudian function, di sini ada return, array, kemudian di dalamnya ada dependensi. Jadi karena dependensi ini tidak ada, saya tutup kosong aja. Oke, jadi sini saya refresh dan profiling. Kemudian saya stop. Oke, jadi dapat kita lihat di sini, ini sudah tidak lagi di render. Oke, jadi sini useMemo itu bisa digunakan untuk function di dalam komponen. Jadi di sini contohnya saya bikin react.memo. Maka di sini di dalamnya untuk membaca variabel masing-masing kita bisa menggunakan useMemo. Jadi bedanya useMemo sama useCallback yaitu kalau useMemo itu return value. Kemudian kalau kita menggunakan useCallback maka di sini useCallback kemudian function return callback. Jadi callback itu berupa function. Jadi saya bisa bikin contoh kalau misalkan saya bikin di sini constant contoh sama dengan use callback. Oke, sini saya perlu import dulu. Oke, jadi sini kemudian saya return sebuah function alert. Hi. Kemudian saya log di console status. Kemudian console log contoh. Oke, jadi dapat kita lihat sini yang pertama yaitu console log status, dia returnnya berupa value Ani, Budi, Cinta. Dan di sini ada returnnya. Oke, jadi sini kalau misalkan saya masukkan alert ini ke dalam useMemo, kalau di sini refresh langsung dia muncul hi karena di sini function di dalam useMemo akan dipanggil. Oke, jadi sini langsung return hi. Oke. Jadi sini untuk useMemo, useCallback dan react.memo. Oke, jadi sini juga kita bisa menulis cara lain untuk menghindari render ulang. Jadi sini kita hapus, kemudian useMemo saya hapus, ini tidak kita pakai. Oke, jadi sini variabelnya kita pindahkan keluar dari komponen. Oke, jadi sini kita pindahkan komponen status keluar dari komponen app, karena status itu tidak mengambil variabel ataupun function dari komponen app. Di sini kalau misalkan kita pisahkan status ini dari komponen app, maka ini tidak akan di-render ulang lagi. Sini saya bisa bikin contoh profiler, saya reload, kemudian saya tambah. Kalau kita lihat di sini, saya stop dulu. Kemudian dari sini, ini tidak ada lagi di-render ulang. Jadi ini salah satu cara untuk menulis supaya tidak di-render.
Oke, jadi beginilah kenapa RIA itu menyarankan kita memisahkan komponen ke variabel masing-masing dan file masing-masing. Jadi sini supaya tidak render terus apabila state-nya berubah. Oke, jadi sini kita sudah selesai untuk contohnya. Akan saya langsung ubah komponen yang sudah saya bikin sebelumnya. Ini saya discard dulu. Oke, jadi di komponen yang sudah kita bikin sebelumnya, ini saya tutup. Ini ada daftar karyawan. Jadi di sini saya perlu ingatkan sekali lagi. Jadi kalau misalkan kita mengoptimasikan RIA itu memakai use memo apabila data itu terlalu banyak. Jadi sini contohnya saya mempunyai daftar karyawan yang beratusan. Di sini kalau saya reload, saya contoh di sini, saya ketik A. Oke, ini saya stop. Dapat kita lihat sini, ini yang pertama, ketika di mounting maka dia render karena di sini tidak ada daftar karyawan. Jadi ketika dia itu hooknya sudah dijalankan, komponen di mount maka dia mengambil data dan di render di sini. Jadi yang ketiga itu ketika kita ketik di sini A. Jadi sini dapat kita lihat ini itu di render ulang semuanya karena propsnya berubah. Jadi sini memakan waktu 38 milisecond. Jadi kalau saya ketik banyak-banyak di sini contohnya. Jadi sini banyak rendernya. Jadi sini setiap render memakan waktu 20 sampai 30 milisecond. Jadi sini kita bisa optimalkan untuk lebih cepat lagi. Di sini saya bikin contohnya. Oke, jadi sini untuk komponen ini saya perlu update sedikit. Jadi sini untuk use karyawan, di sini ada fungsinya kita panggil set counter. Jadi sini kalau misalnya saya coba, saya edit, kemudian saya tambah karyawan baru, saya edit lagi dia tidak bisa jalankan. Karena di sini tidak di reset ID-nya. Oke, jadi sini ada fungsinya untuk 3 set counter, jadi kita gabungkan dengan satu. Saya bikin reset, kemudian saya bikin function. Oke, jadi yang pertama yaitu set counter untuk ambil data ulang, kemudian set single ID 0, jadi untuk reset. Jadi kalau ID-nya kita klik karyawan baru, dia langsung reset. Kalau kita selesai edit kita simpan, dia langsung di reset. Jadi gitu fungsinya. Jadi contohnya sini saya ketik 17, saya simpan, harusnya ini dikosongkan saja. Di sini namanya reset set single ID, kemudian set single karyawan. Kemudian kita mengambil data dari variabel baru. Oke, jadi fungsi ini akan kita panggil di sini. Ini saya copy, saya pastekan. Jadi update baru ataupun delete, maka ini perlu di reset. Kalau saya klik edit, kemudian kalau saya delete karyawannya, dia langsung di reset. Oke, jadi sini sudah siap untuk use karyawannya. Kita kembali ke komponen app. Oke, jadi sini saya perlu optimalkan komponen app juga, karena di sini ada beberapa function digabung ke dalam komponen app. Jadi yang di sini adalah satu. Jadi anak komponen itu tidak banyak memakai variabel ataupun fungsi dari komponen app. Ini saya bisa pisahkan untuk komponen. Anak komponen ini saya pisahkan keluar. Jadi sini nanti menerima variabel. Jadi di sini saya bikin variabel satu karyawan, kemudian yang kedua yaitu anak karyawan. Oke, stylenya ini sementara kita masih bikin manual. Saya bisa bikin variabel baru atau bisa langsung di dalamnya. Jadi kalau misalkan Anda bikin dynamic, Anda bisa gabung di dalam komponen app. Oke, jadi sini saya bikin untuk anak komponen, saya bikin komponen di sini. Kemudian di sini propsnya saya perlu isi yaitu karyawan sama dengan karyawan. Kemudian di sini ada form, ini panjang sangat, jadi saya pisahkan ke file tersendiri. Saya bikin file di source form .js, saya import React from React. Jadi setiap komponen React itu harus diimport dulu React-nya. Constant form sama dengan nanti variabel ataupun propsnya kita isi. Di sini saya return formnya. Kemudian saya perlu export. Oke, jadi sini ada 3 props yang perlu kita masukkan, yaitu pertama, simpan data karyawan, kemudian single karyawan, dan handle change. Oke, jadi sini kita bisa optimalkan untuk komponen ini. Saya bikin react.memo, kemudian form. Oke, jadi di komponen app saya perlu import lagi untuk formnya. Kemudian kita pasang di tempat aslinya form. Kemudian propsnya saya perlu gabungkan, saya copy dari komponen form. Jadi nama variabelnya sama, jadi saya tinggal copy aja. Oke, jadi sini untuk form saya save. Oke, di sini anak karyawan is not a function. Oke, anak komponen dia menerima props yaitu berupa anak karyawan. Di sini saya tambahkan anak karyawan sama dengan anak karyawan. Oke, sudah tidak ada masalah. Kemudian kita kembali di sini.
Di sini ada beberapa function yang penulisannya double. Di sini delete karyawan, terima propsnya ID ataupun parameternya. Sedangkan di sini hanya jalankan set ID. Jadi sini saya hapus saja set ID-nya. Saya gabungkan ke sini. Kemudian untuk edit karyawan juga saya langsung hapus. Saya langsung ambil function dari sini. Jadi ini fungsinya tidak kita pakai. Oke, jadi untuk tambah karyawan juga ini cuma satu function. Jadi saya gabungkan ke tombolnya yaitu set single karyawan. Oke, di sini saya langsung simpan. Oke, di sini rendernya saya perlu panggil function baru. Karena di sini kalau on click-nya kita pasang gini, dia langsung panggil ketika render. Oke. Kemudian di sini ada lagi simpan. Jadi simpan data karyawan ini kita gabungkan ke tombolnya. Di sini ada fungsinya. Kita langsung panggil. Oke, sini ada props-nya return dari submit event. Jadi sini saya update data, simple banget. Oke, sini simple is not. Oke, ini tidak kita pakai lagi. Oke, kalau kita lihat di sini, ini komponennya sudah berubah menjadi sangat-sangat simple. Jadi sini cuma ada beberapa function yang akan kita handle untuk optimasi. Jadi anak komponen dia dipindahkan keluar karena di sini tidak banyak function yang mengambil data dari form ini. Di sini cuma variabelnya, jadi kita pisahkan menjadi komponen tersendiri. Kemudian di sini ada lagi anak karyawan. Jadi anak karyawan ini nanti props untuk di setiap karyawan ini. Jadi nanti kita bisa optimasi karena di sini ada dua tombol yang perlu kita optimasi. Oke, jadi sini ada dua cara untuk optimasi komponen app. Pertama yang untuk React Memo. Oke, kalau kita tes di sini, saya ketik. Di sini masih render. Kemudian saya stop. Oke, jadi sini setiap ada diklik ataupun diketik di sini tetap di render karena di sini di komponen ini kalau dia menerima propsnya itu ribet, contohnya list karyawan, dia itu menerima propsnya anak komponen itu berupa elemen yang panjang ada function, maka dia akan render. Oke, di sini kita pasangkan dulu React.memo. Kemudian untuk karyawan juga kita pasangkan. Oke, kalau di sini kita perhatikan di sini ada anak komponen. Jadi anak komponen ini ada di sini. Oke, kalau kita lihat di sini ada di atas karyawan ini ada anak komponen. Jadi anak komponen itu kita return. Jadi di sini karena ada function, jadi perlu kita di sini pakaikan use memo untuk elemennya supaya nanti elemennya itu di memo kalau misalkan karyawan tidak berubah. Oke, di sini saya bikin React use memo, kemudian di sini ada anonymous fungsinya return. Oke, di dalam. Oke, di sini saya rapikan biar mudah dibaca. Oke, di dalam use memo ini kita perlu pasang. Jadi di sini namanya dependensi. Jadi dependensinya di sini yaitu karyawan sama anak karyawan. Oke, jadi di sini anak karyawan ini kita letak di luar. Jadi kalau misalkan kita bikin dependensi di sini, nanti dia itu tetap di render karena di sini di luar dari use memo ini. Jadi di sini bisa kita masukkan anak karyawan ini ke dalam anak komponen di sini ataupun use memo sini, ataupun kita bisa bikin lagi di sini use memo untuk komponen sini. Di sini saya bikin area titik use memo, kemudian arrow function, kemudian saya bikin di sini dependensinya. Oke, jadi dependensi di sini ada dua function, jadi perlu kita masukkan. Oke, di sini saya bisa mencobanya, saya clear, saya reload dan stop providing, saya ketik, saya stop. Kemudian di sini yang pertama mounting, kedua adalah ambil data API. Dan di sini dapat kita lihat di sini tidak lagi di render ketika kita ketik ataupun kita klik di sini. Oke, jadi begini caranya untuk mengoptimasi React. Apabila di sini datanya banyak kan, jadi dapat kita lihat sini ini setiap kali kita ketik ABCD dia itu hanya memakan waktu 0,9 milisecond. Jadi sini sangat efisien di mana rata-rata di bawah 1 milisecond. Jadi beginilah cara untuk mengoptimasi React. Jadi sekian untuk video kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan tombol bell supaya mendapat notifikasi kalau tutorial selanjutnya sudah tersedia. Dan terima kasih.